Ya pemirsa, Chandranaya adalah bangunan berarsitektur Tionghoa yang kental dengan budaya dan menjadi pusat kegiatan sosial di Jakarta Barat. Ya, bangunan yang didirikan sekitar abad ke-19 ini memiliki berbagai macam kegiatan sosial seperti bidang kesehatan, pendidikan, olahraga, seni, dan kreasi. Seperti apa ini dia kisahnya? Inilah gedung Sin Ming Hui atau yang saat ini dikenal sebagai Chandranaya. Gedung berarsitektur Tionghoa yang terletak di Jalan Gajah Mada 188 Jakarta Barat ini pernah menjadi pusat kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa Jakarta. Gedung ini didirikan sekitar abad ke-19 oleh Hao Tian-sek, seorang tuan tanah, untuk menyambut kelahiran anaknya Hao Zheng-zuan. Pada tahun 1993, Gedung Chandranaya pindah ke Jalan Jembatan Besi 2, nomor 26 Jakarta Barat, dengan luas tanah sekitar 7.800 meter persegi dan luas bangunan sekitar 7.500 meter persegi. Salah satu kegiatan sosial yang pertama kali dilakukan oleh Perhimpunan Chandranaya adalah pada tanggal 1 April 1996. Kegiatan sosial di bidang kesehatan menyelenggarakan Poliklinik Chandranaya. Dr. Surya Dharma adalah dokter yang mengabdi pada Perkumpulan Chandranaya sejak masa awal karirnya. Ya memang kerjaan saya sebagai dokter memang itu bidangnya kesehatan. Jadi memang sesuatu yang memang sudah menjadi kesenangan pribadi saya. Ya, jadi untuk melayani masyarakat dan masyarakat juga bisa sehat dan saya juga jadi bahagia. Selain menyelenggarakan lembaga kesehatan, Perkumpulan Sosial Chandranaya juga menyediakan lembaga pendidikan. Salah satu unit pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Farmasi. Sekolah ini memiliki pengajaran budi pekerti dengan sikap menghormati orang tua sebagai salah satu ajaran pokoknya. Selain kegiatan sosial, Gedung Chandranaya dulunya juga menjadi pusat kegiatan kesenian, olahraga, dan fotografi. Lembaga Fotografi Chandranaya sering mengadakan berbagai pertemuan rutin di daerah Menteng, Jakarta Pusat, dan juga kegiatan diskusi, serta hunting foto bersama di beberapa tempat di Jakarta. Karena Chandranaya dilahirkan tuh terbentuk oleh etnis Tionghoa semua. Tapi kita juga welcome, tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita lain sukunya ya silakan. Seperti kita ada sekolah menengah farmasi itu banyak. Karena itu kan sekolah yang langsung terjun ke masyarakat. Tim Liputan DAI TV. Ya, berdasarkan data Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI, cakupan pemberian ASI secara eksklusif di Indonesia masih terbilang minim, hanya mencapai 32%. Ya, untuk meningkatkan jumlah pemberian ASI eksklusif di Kota Medan, Sumatera Utara, AIMI Medan kerap melakukan kunjungan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan, sekaligus mengedukasi pentingnya pemberian ASI eksklusif. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI menyebutkan cakupan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif oleh ibu kepada bayi di Indonesia saat ini masih terbilang minim, yaitu sebesar 32%. Hal ini disebabkan minimnya dukungan serta perlindungan hukum bagi para ibu yang bekerja, juga persoalan edukasi. Menyikapi persoalan ini, sejak 2011, AIMI Kota Medan mengunjungi para ibu yang baru saja melahirkan untuk mendampingi saat pemberian ASI, serta membuka kelas bagi para ibu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya makanan pendamping ASI setelah anak melalui masa ASI eksklusif selama 6 bulan. Ada tendensi atau anggapan bahwa kalau kita kerja, otomatis ASI-nya putus. Kenapa? Ya gimana mau ngasih ASI, ibunya kan nggak ada, seperti itu. Nah itu paradigma itu yang mau kita rubah. Rubahnya gimana? Bahwa ASI itu bisa diperah loh, ASI itu bisa diperah, bisa disimpan dengan daya tahan jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah di perah itu, jadi ASI perah itulah yang diberikan kepada bayinya di rumah. Jadi kita nggak bergantung kepada susu formula. Memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi memang membutuhkan komitmen yang tinggi, apalagi bagi seorang ibu yang bekerja. Nadia Natasha adalah salah seorang ibu bekerja yang tetap memberikan ASI eksklusif kepada anaknya yang berumur 4 bulan. Tantangannya sendiri itu karena mungkin agak kejar tayang istilahnya, karena malam saya harus pumping
untuk ASI besoknya, untuk inainya dikasih. Jadi tantangannya itu begitu ASInya seret, jadi ketakutan yang luar biasa nanti si anaknya nanti gimana nyusunya gitu. Memberikan ASI eksklusif adalah salah satu pemberian teristimewa seorang ibu kepada anaknya, karena ASI mengandung gizi yang tidak bisa digantikan dengan susu jenis lain. Dengan begitu, semoga para ibu yang bekerja di rumah maupun di luar rumah tetap berjuang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Tim Liputan DAI TV. Ya, memang walaupun sibuk bekerja, tetapi sebagai ibu yang baik harus tetap memberikan ASI eksklusif. Kalau dulu Dika seperti apa? Saya termasuk yang sampai 2 tahun bahkan lebih, dan itu kadang-kadang orang-orang berpikir, aduh udah 2 tahun nih harus sibuk di sapi nih gimana, tapi padahal sebenarnya sekarang juga sudah banyak ibu-ibu yang sudah berpikir bahwa ASI extend juga nggak masalah loh. Kan kadang-kadang berpikir ASI yang lebih dari 2 tahun tuh kualitasnya tidak baik, padahal nggak ada yang nggak baik dari air susu ibu. Memang harus terus dijaga ya ASI eksklusif demi kebaikan sang anak. Kamu juga harus jadi ayah ASI nantinya ya. Betul sekali. Baik pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Marlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.